Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah masyarakat ikhlas, Orga Taman Sari Persada kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita bermajelis dalam rangka berthalabul ilmi, kajian rutin akhir pekan secara online. Taib. Para pendengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, dan kepada Al-Ustadz falyatafaddal alaihi mashkura. Di mana definisinya secara ringkas, bai'u ajilin bi ajilin, jual beli dengan uang cash pada saat akad dilakukan tunai seluruhnya, dan barang nanti tunda, tempo waktunya ditentukan, ya, seperti itu. Ini juga dinamakan bai'u masufin fil dhimmah, jual beli yang barangnya tidak ditunjuk. Ini ada bai'u dain. Kalau bai'u ain itu sudah tertunjuk. Anda katakan, saya jual kepada Anda tanah yang ini, atau saya jual kepada Anda umpamanya buku harta haram cetakan 23 yang ini. Di saya, di penerbit umpamanya ada, atau di saya ada umpamanya 10 eksemplar buku cetakan 23 buku harta haram. Kalau saya mengatakan saya jual kepadamu satu buku harta haram kontemporer cetakan 23. Saya punya 10. Yang mana? Saya tumpuk dalam satu tumpukan. Yang tumpukan paling atas, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, atau yang paling bawah. Kalau saya hanya mengatakan demikian, itu bukan bai'u ain, karena tidak tertentu. Bisa jadi nanti saya ambilkan bagian yang paling bawah. Bisa jadi juga ternyata yang stok yang ini habis dibeli oleh orang 1/10, saya harus ngambil dari penerbit juga boleh. Tidak ada masalah. Itu dinamakan dengan bai'u dain. Barangnya disifati fidzimmah, dalam tanggungan. Kalau bai'u ain, Anda katakan, Anda lihat cetakan 23, 10 tumpukan tadi, yang paling atas Anda buka-buka, yang paling nomor 2 atas Anda buka-buka, akhirnya Anda pegang nomor 2 dari atas. Anda katakan, atau saya katakan, saya jual kepadamu yang ini, ya. Ya, itu namanya bai'u ain. Ya, bai'u ain. Kalau yang seperti tadi, bai'u mausufin bil dhimmah, menjual suatu barang yang disifati di dalam kandungan. Ya, itu dinamakan dengan jual beli salaf. Kalau Rasulullah SAW melarang menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak, sebagaimana pada bab rukun dan syarat jual beli, bahwa tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Itu untuk bai'u ain, bai' ain yang sudah disifat, yang sudah jelas ditunjuk. Tapi kalau untuk bai'u masufin fil dhimmah, boleh walaupun belum ada. Mana buktinya? Hadis Ibnu Abbas yang akan kita baca di dalam ini, dia menjelaskan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan beliau mendapati penduduk Madinah melakukan akad salam untuk buah korma yang diterimakan tahun depan, atau 2 tahun depan, atau 3 tahun depan. Artinya korma berbuah sekali cuma setahun pada musim panas. Kalau dia katakan, saya akan beli darimu korma
dengan spek umpamanya kurma ajwa atau kurma sukari sebanyak 1 ton, saya terima nanti di tanggal 1 Agustus 2021. Itu sekarang belum muncul putiknya, belum ada sama sekali. Tapi boleh jual beli ini? Boleh, karena dia disifati dalam tanggungan. Apakah tidak termasuk dalam larangan Rasulullah jangan jual barang yang belum dimiliki? Tidak termasuk, ya. Karena yang dilarang di sana adalah menjual barang yang tertentu, bukan barang yang disifati. Kalau disifati, dibolehkan berdasarkan hadis Nabi ini. Ini pengecualian. Walaupun pada dasarnya larang belum dimiliki, dijual barang memiliki, karena ini dengan sifat Rasulullah memkecualikannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika beliau datang ke Madinah, siapa yang melakukan jual beli salam, maka hendaklah diserahkan uangnya di majelis akad. Kemudian harus disepakati speknya, kuantitasnya, kemudian waktu, tanggal serah terimanya, dan uang diserahkan di majelis. Maka ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan setahu saya bank syariah di Sudan mereka lebih banyak bergerak di bidang jual beli salam, ya. Dan ini bagus untuk perkembangan masyarakat, karena Sudan daerah pertanian di Afrika dan mayoritas Muslim. Itu bank-bank syariah di sana produk utamanya adalah salam. Kalau di kita produk utamanya adalah murabahah. Kalau mereka tidak salam. Kalau salam menguntungkan bagi para petani, mereka dapat permodalan. Ya, umpamanya gandum. Para petani kalau mesti mengelola gandum dari awal, dia kan butuh biaya. Butuh beli bibit, butuh beli pupuk, butuh pemeliharaan, butuh juga uang kebutuhan sehari-hari. Maka salam sangat membantu. Umpamanya dia per tahun itu bisa menghasilkan gandum sebanyak 5 ton. Maka bank syariah beli dari dia di awal tahun, di awal sebelum musim tanam. Saya beli dari Anda 5 ton, ini uang cash di awal. Apa keuntungan bank syariah beli? Keuntungannya harga lebih murah dan pasokan barang sudah terjamin pada waktunya, dan para petani terbantu. Kenapa terbantu? Mereka dapat uang cash. Mereka dapat uang cash dibayar umpamanya sebanyak 100 juta rupiah. Sebagian mereka gunakan buat biaya hidup mereka, sebagian mereka putar dalam bentuk tanaman tadi. Ya, maka ini lebih berguna daripada jual beli dengan bentuk ijon, di mana para yang punya uang meminjamkan uang, kemudian memaksa si petani menjual hasil tanamannya kepada dia dengan harga yang murah. Kalau ini adalah riba bentuk sifatnya, karena dia akadnya pinjaman. Dan Allah mengatakan solusinya adalah jual beli. Dan bagi teman-teman yang butuh bahan baku, yang punya pabrik, akad salam ini juga bagus Anda lakukan. Karena membantu para petani tadi untuk mendapatkan modal. Satu sisi. Di sisi lain Anda mendapatkan barang dengan harga murah. Mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang ada, ya. Namanya Anda butuh jahe merah sebanyak, butuhnya setiap bulan sebanyak 2 ton. Ya. Kalau Anda berakad dengan petani kecil, tentu dia mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda tadi. Tapi kalau berakad dengan BMT atau koperasi syariah, mungkin bisa. Anda katakan kepada dia, saya pesan dari Anda pada tanggal sekian, bulan sekian, namanya Anda kebutuhan 2 ton itu setiap bulan. Sekarang bulan September. Anda katakan di tanggal 20 Oktober, saya butuh 2 ton jahe merah. 20 November butuh 2 ton jahe merah. Di tanggal
20 Desember saya juga butuh 2 ton jahe merah. Ini untuk 3 masa tadi saya bayar, sekarang di depan saya dapat diskon dong. Ya, boleh. Diskon namanya 10% untuk yang 1 bulan. Untuk yang 2 bulan diskonnya 20%. Untuk yang 3 bulan yang Desember diskonnya 30%. Anda untung dari sisi itu. Dan dari sisi lain, lembaga keuangan syariah juga dapat modal dana. Dan dia paralelkan, salamkan kepada para petani-petani. Petani A, umpamanya dia pesan, salam, tolong bulan sekian, ya, saya butuh jahe merah, dari kamu umpamanya sebanyak 200 kilo. Dari petani B 200 kilo, dari petani C 200 kilo, 10 petani sudah dapat terpenuhi dia kebutuhannya. Tentu dia bikin maju, kalau tadi setelah terimanya tanggal 20, sekarang dia minta ke petani serahkan pada tanggal 15. Ada space 5 hari, sehingga bila terlambat penyerahannya, BMT bisa mencari dari luar. Dan dengan ini, para petani dapatkan modal, dia tidak perlu berhutang. Ya. Kemudian, keuntungan petani yang lain yang mungkin tidak akan didapatkan kecuali dengan secara salam, bahwa barang yang dia tanam, bahwa tanaman yang dia tanam itu sudah ada pembelinya, dia nggak mikir lagi. Biasanya petani kan kasihan seperti itu. Dia tanam banyak, apa yang ditanamnya, apa yang ditanam nenek moyangnya. Nenek moyangnya nanam singkong, dia sampai sekarang pun nanam singkong. Jenis singkongnya, apa yang ditanam nenek moyangnya sampai sekarang juga masih dilestarikannya. Ya, padahal mungkin kebutuhan orang bukan singkong itu lagi, mungkin umpamanya singkong keju, singkong lain segala macam. Atau mungkin malah ubi yang merah yang lebih banyak tinggi dibutuhkan untuk kebutuhan ekspor malah. Ya, tapi karena dia tidak berani, karena nggak ada orang yang beli, khawatir nanti ditanamnya banyak, jualnya pusing, dia nanti jadi sampah, jadi rugi usahanya. Sia-sia dia menanam itu. Maka ini bagus dalam mengembangkan pertanian para petani tadi. Dia yakin ada sudah ada yang beli. Apalagi kalau umpamanya jenis jahe merahnya pun tertentu. Ada umpamanya varietas yang sangat bagus sekarang umpamanya X. Si BMT mengatakan varietas X. Di mana bibitnya kami dapatkan? Umpamanya dia katakan belilah ke toko pertanian X di sana. Mereka punya bibitnya yang bagus. Sehingga para petani itu maju perkembangan pertaniannya. Mereka siap berubah. Selama ini petani kenapa tidak berubah-berubah? Dia ikut kebutuhan apa yang dibutuhkan orang-orang dari dulu petani padi, sampai sekarang padi aja. Padinya XX, dan nggak berani nanam basmati, nggak berani macam-macam. Khawatir nanti nggak ada yang beli. Dengan akad salam ini, maka para petani tadi bisa berinovasi, dan BMT pun bisa berinovasi karena sudah ada pembelinya dari awal dan cash. Ya, ini sangat memajukan kehidupan pertanian di negara-negara kaum muslimin dengan akad salam ini. Maka itu saya katakan ini akad yang sangat penting. Maka kita pelajari dengan baik agar akad ini benar-benar bisa diterapkan sesuai dengan kaidah syariat dan tidak ada yang diharamkan. Karena bila tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan aturan-aturan syar'inya, bisa jadi akad salam tadi menjadi akad yang haram juga. Baik, bisa antum baca akhi? Baik, Ustaz. Ya. Babus salami. Yasihhu salamu fi kulli ma yanzabitu bis sifati al-awwal idza dhabatahu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha ath-thamanu betul sama fa'il al-awwal idza dhabatahu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha ath-thamanu wa thani wa dzakara ajalahu wa dzikru ajalihi
الثالث وأعطاه الثمن قبل تفرقه. Terus نعم. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. ya, silakan pergunakan. Salam. Akad salam dikatakan sah apabila memenuhi sifat sebagai berikut. Yang dobit apa artinya? Hamzat. Apa arti yang dobit? Menetapkan. Bukan. Yang dobit yang bisa teratur dengan sifat. Yang pertama, apabila apa tadi bobot, makna bobot? Ia mengaturnya dengan seluruh sifat yang berbeda dengan sifat itu harga. Pertama, salam tadi menjadi sah dengan beberapa syarat tentunya. Syarat pertama, objeknya itu harus bisa dispesifikasikan dengan seluruh spek yang membedakan harga. Berarti ada jenis barang yang bisa, kenapa ada feedback? Berarti ada jenis barang yang bisa dilakukan dengan salam, jual beli salam dengan syarat speknya bisa ditentukan. Apakah ada barang yang tidak bisa ditentukan dengan spek? Ada. Spek itu apa, Ustaz? Bisa yang dobit bisa seperti umpamanya beras. Bisa kan ada speknya, apa? Varietasnya apa? Umpamanya rojo lele atau beras bulog. Beda-beda. Kalau di daerah Sumatera ada namanya beras anak daro, ada mundam namanya, dan lain-lain. Ya, kalau di sini umpamanya ada beras rojo lele atau beras apa lagi namanya, IR64 atau segala macam varietasnya. Itu kalau bisa itu bisa dijelaskan. Kemudian yang bisa lagi dijelaskan yang membedakan harga, apakah dengan pupuk organik atau dengan pupuk kimia. Berbeda harganya itu. Itu harus disebutkan. Apakah ada barang yang tidak bisa dijelaskan dengan spek? Ada. Apa itu? Seumpamanya barang yang berbeda harganya, tapi tidak ada tidak ada standar yang jelas. Seperti umpamanya adalah permata, berlian. Berlian ada speknya, kan tidak bisa. Sedikit aja berbeda kilauannya, harganya berbeda jauh. Bagaimana Anda mau pesan? Saya pesan berlian ya. Pesan berlian yang kayak gimana? Pokoknya kalau dilihat tuh enak kalau dilihat. Enak kalau dilihat susah ya, akhi. Menurut kamu enak, menurut lain mungkin tidak enak. Ya, baru sifat yang bisa, yang dobit bisa ditentukan dengan cara disepakati tadi. Itu maksudnya. Dan sifat yang membedakan harga. Kalau umpamanya warna, Anda ingin beli mobil baru bisa dengan salam. Anda katakan, ini uang cash ke dealer, karena dealer nggak buat dia kan. Saya ingin mobil umpamanya jenisnya Innova, keluaran terbaru berarti karena anak ke dealer. Kemudian speknya umpamanya bensin atau yang diesel, cc-nya Anda jelaskan berapa, kemudian apakah kelasnya yang G atau yang V atau yang Venturer atau dan segala macam. Ya, kemudian kursinya, joknya umpamanya pakai kulit atau kain biasa, warnanya hitam. Ini semuanya kan membedakan harga. Kalau Anda pesan bensin, harganya mungkin lebih murah daripada yang diesel. Ya, atau sebaliknya, wallahu alam, saya nggak tahu rigid. Tapi yang membedakan harga. Kemudian kalau Anda pesan warna yang hitam dengan warna yang lain, atau warna yang putih dengan warna yang lain, mungkin harganya berbeda. Atau joknya tadi kulit atau kain biasa, itu pasti membedakan harga. Yang
Seperti tadi yang kelasnya apakah yang G atau Venturer atau yang apa lagi? Apa yang ada lagi? V, atau yang lainnya. Yang membedakan harga Anda sampaikan. Ini bisa dijualkan dengan salam. Tapi kalau yang bekas itu nggak bisa dengan salam. Karena untuk warnanya berbeda. Anda katakan warna hitam. Ada mobil bekas yang warnanya hitam. Ya hitam tapi udah belang-belang dikit. Ada putih-putih dikit atau ada warna-warna dikit yang lain yang nempel. Itu repot dengan salam. Ya, tapi kalau yang baru masih bisa. Ya, seperti itu. Karena itu juga berbeda para ulama dalam objek yang boleh dilakukan akad salam dengan yang tidak. Karena perbedaan mereka dalam menjelaskan ini bisa dijelaskan dengan spek atau tidak. Seperti dalam mazhab Hambali, hewan tidak bisa dijadikan objek salam. Ya. Karena tidak ada hewan yang sama. Anda minta umpamanya yang beratnya kambing yang beratnya 15 kilo. Ada? Enggak ada kan? 15 kilo, 3 ada. 14 kilo, 9 ada. Yang 15 kilo pas mungkin enggak ada. Apalagi Anda minta tanduknya belok-belok ya. Lurus, kemudian belok, masuk ke dalam, keluar lagi tanduknya 2 kali belok. Mana mau dicari kambingnya seperti itu? Atau kemudian warnanya Anda katakan warnanya hitamnya 90%, putihnya 10%. Pusing orang mencari. Ini sebagian mengatakan tidak bisa dengan spek. Tapi kalau Anda beli daging, bisa dengan spek. Saya beli daging sapi. Kalau ada, kemudian daging sapi itu ada jenis-jenis yang berbeda dan berbeda harganya. Kalau nggak berbeda harga, nggak ada masalah. Dan apa namanya, biasanya mereka katakan sirloin, tendon, atau apa, kayak begitu. Atau bagian paha, atau bagian daging yang mana, yang membedakan harga, dijelaskan speknya. Itu bisa dengan salam. Rumah bisa dengan salam, rumah bisa dengan salam, bisa dengan spek. Saya beli dari kamu, itu namanya nanti akadnya istisna. Lebih ringan. Ya, terus syarat kedua, wa dzikru fadl akhi. Nah, yang kedua, wa dzikru ajlihi, yaitu menyebutkan temponya. Ya, menyebutkan temponya, kapan serah terimanya. Karena berbeda tanggal serah terima, berbeda harga. Semakin mundur serah terima, semakin mahal atau semakin murah. Ikhwan, jemaah ada ini. Semakin mahal. Ini jemaah ada. Ada saat. Masya Allah. Semakin mundur, semakin murah atau semakin mahal? Murah saat. Semakin murah, karena uang cash di depan. Kalau semakin mundur, semakin mahal, itu barang yang cash di depan, uang belakangan. Itu semakin mahal. Ya, artinya ini uang cash 100 juta. Kapan setelah terima rumah, mamanya setahun lagi. Itu speknya lebih bagus daripada kalau saya cari sekarang. Karena dia bisa memutar uang ini selama 1 tahun tadi. Ya. Kalau dengan petani juga demikian. Keuntungan daripada pembeli, salam tadi, dia mendapatkan harga lebih murah. Ya. Seperti itu. Kalau dia butuh jabu merah. Ya, kalau dia beli sekarang di pasar, 1 ton itu harganya umpamanya sekitar 10 juta per hari ini. Kalau dia bayar 10 juta, kalau dia bayar uang sekarang, terimanya bulan depan, mungkin bisa dengan harga 9 juta. Mungkin bisa kebutuhan bulan depan sudah ada pemasok. Dia ada yang menawarkan ke pabriknya dia, umpamanya jamu merah, tapi dia katakan bisa nggak serah terimanya 2 bulan lagi dari sekarang, yaitu 60 hari dari sekarang. Bisa Pak, berapa harganya? Sekian Pak. Bisa saya minta diskon? Ya bisa lah. Mungkin bisa diskon 20% atau 15% dari kalau beli cash sekarang. Ya, karena selama 2 bulan, uang Anda itu bisa diputar oleh dia. Ya, maka keuntungan si penjual, selain barangnya terjamin, uangnya
dapat cash oleh dia dan bisa dia putar untuk hal-hal yang lain-lain. Nomor 3, baca. Dan memberikan harga, menentukan harga, membayar sebelum. Umpamanya Anda datang ke kantor dia atau dia datang ke kantor Anda. Dia menawarkan tadi jambu merah yang akan diserahkan kepada Anda tanggal 20 November, 2 bulan lagi. Anda katakan, boleh dengan syarat saya bayar sekarang ya. Saya bayar sekarang dan kasih saya diskon 20%. Dia setuju. Maka berapa harganya tadi? Kalau harga normalnya per hari ini 20 juta Pak. Tapi saya kasih diskon 20% berarti 16 juta. Tidak boleh Anda katakan, ya udah terserah saya transfer. Ini tidak boleh. Ini termasuk jual beli hutang dengan hutang. Harus Anda katakan sebentar. Anda ambil uang di brankas atau Anda transfer di majelis itu juga. Sebentar, berapa rekeningnya Pak? Sekian. Lalu Anda lakukan, minta bagian keuangan untuk mentransfernya. Dan Anda minta dia tanda tangan telah menerima uang sekian dan dia wajib menyerahkan barang yaitu jambu merah sebanyak 10 ton pada tanggal 20 November. Ya, wajib diserahkan. Kalau nanti sore, maka terjadi hutang dengan hutang. Tadi kan barangnya November. Kalau Anda katakan nanti sore, berarti uangnya juga hutang kali. Barang jelas hutang. Maka ini hukumnya diharamkan. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang menjual hutang dengan hutang. Maka harus diserahkan di majelis akad. Tidak boleh berpisah, melainkan setelah diserah terimakan uangnya di majelis akad. Ya. Maka salam ini bisa uang dengan barang, bisa barang dengan barang. Bagaimana barang dengan barang? Anda tadi ingin beli itu jambu 20 ton dan Anda tahu bahwa si pedagang ini dia butuh mobil. Anda bisa bayar pakai mobil bekas. Anda bawa mobil bekas Anda, umpamanya pick up Anda, pick up di kantor Anda katakan, Pak, bisa saya bayar pakai pick up nggak? Pick up-nya mana Pak? Dibawa ini sepertinya. Ya, tapi kalau ini mah pick up-nya nggak bisa 10 ton, ini mah harus 100 ton ini imbangannya. Harganya dengan jambu merah tadi. Boleh, tapi saya mohon maaf Pak, kalau bisa saya bertahap menyerahkan jambunya. Anda pun mengatakan, ya saya lebih suka bertahap untuk menutupi kebutuhan umpamanya sekian bulan. Ya, Anda perkirakan tadi 20 juta umpamanya, ini cocok harganya 160. Berarti 8 kali menyerahkan, harus itu disepakati tanggalnya. Penyerahan pertama 20 ton tanggal 20 November, penyerahan kedua berapa? Desember, 20 Desember 20 ton, dan gitu 8 bulan sekarang ke depannya. Dan Anda katakan, ini semua saya beli dengan mobil pickup yang ini. Siap Pak, kata dia. Setuju, dibuatkan akadnya, selesai. Berarti uangnya adalah mobil. Dan langsung dibawanya mobil pickupnya tadi. Jelas? Kalau boleh nggak membeli salam, ada sekarang emas lagi bagus. Dan menurut perkiraan beberapa para pakar ekonomi dan para tim riset ekonomi di dunia, emas itu akan naik beberapa tahun lagi dengan signifikan. Tidak pun riset mereka, kita juga sudah tahu dari pengalaman nenek moyang kita sampai sekarang. Emas itu selalu naik. Lalu Anda ingin beli emas dengan cara salam. Agar Anda yakin dapat emas, datang ke teman yang punya toko emas dan dia membuat emas. Anda minta, saya beli emas lantakan, batangan,
darimu sebanyak 10 kilo. Kalau harga per hari ini adalah 1 kilo 1 miliar, berarti 10 miliar. Karena saya bayar cash di depan, saya minta 9,5 miliar. Senang kan dia dapat uang cash di depan. Kira-kira boleh atau tidak? Ikhwan, jemaah? Enggak, Ustaz, enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Barang ribawi, Ustaz. Ya, karena antara rupiah dengan emas satu ilatnya, yaitu sama-sama sebagai samaniyah, alat tukar. Maka alat tukar dengan alat tukar harus yadan biyadin. Begitu juga kalau Anda salam dolar, Anda butuh dolar nanti di Ramadan, awal Ramadan mau umrohan, ya kan masih lama tuh, sekitar 9 bulan lagi. Tapi kalau Anda beli nanti, khawatir harga tinggi atau rupiah Anda tidak cukup. Anda mau berangkat satu keluarga atau berangkat dengan teman-teman di perusahaan Anda. Maka sekarang Anda beli dengan salam. Anda katakan, nih saya butuh 10.000 dolar US, sekarang kan harganya 15.000 per dolar umpamanya. Karena saya bayar cash sekarang, saya minta 14.000, berarti saya bayar kepada kamu 140 juta, nanti saya terima dolar dari kamu pada 1 Ramadan tahun 1442. Boleh? Boleh atau tidak? Jemaah? Nggak boleh, Ustaz. Masya Allah, ada jemaah kedua ternyata. Tadi cuma satu jemaah saya. Jemaah kedua. Kenapa tidak boleh, akhi? Ya itu ilatnya sama. Iya, betul. Karena antara rupiah dengan dolar sama-sama alat tukar, maka syaratnya harus, kata Rasulullah, yadan biyadin. Tidak boleh ada jeda waktu, tidak bisa lakukan akad salam di sini. Tapi kalau Anda berikan jambu, Anda nanti hanya butuh dolar nanti di Ramadan. Anda katakan perusahaan X herbal, ini jambu merah, saya serahkan kepada Anda sekarang di majelis juga, itu ada mobilnya sudah di depan, ya, sebanyak 10 ton, bayar dengan dolar sebanyak 10.000 dolar US. Anggap umpamanya sama lah ya, atau tambah 20 ton, ada 2 dump truk, ada 2 truk besar situ, sebanyak 40 ton, ya, bayar dengan dolar nanti satu tanggal 1 Ramadan 1442. Boleh? Boleh. Boleh, ya betul boleh. Ya, maka dalam transaksi kalau Anda ingin beli emas tadi dengan salam, bayarnya jangan pakai rupiah sekarang, jangan pakai dolar, bayar pakai jambu, boleh. Atau bayar pakai hal lain yang bukan satu ilat dengan emas. Itu penting dalam bab salam ini. Ya, terus akhir dibaca. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, bahwasanya beliau berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah-buahan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, 1 dan 2 tahun. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memesan buah-buahan, maka hendaklah ia memesan dalam takaran yang jelas, takaran yang diketahui, dan hendaklah ia memesan dalam timbangan yang jelas atau timbangan yang diketahui, dan hendaklah ia memesan dalam tempo yang jelas atau yang diketahui. Ya, maka Rasulullah bersabda ketika beliau sampai di Madinah, penduduk Madinah berbeda dengan Mekah. Di Mekah tidak ada pertanian karena tanahnya pegunungan batu. Ya, maka penduduk Mekah mereka adalah para pedagang. Allah mengatakan di ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf.
Mereka berdagang di musim panas dan musim dingin, lakukan perjalanan dagang. Kalau di musim panas, mereka kemana? Utara apa selatan? Jemaah. Ada jemaah saya. Di musim panas mereka berdagang, orang-orang Quraisy kemana? Ke utara apa ke selatan? Ke utara. Berarti mereka kepanasan dong. Ke selatan, Pak. Ke selatan. Karena di musim panas, selatan relatif lebih dingin. Jadi aman. Sama kita kan daerah selatan. Kita kan merasakan kalau di musim panas itu di bulan Juni, Juli, Agustus, ya itu lebih dingin karena lebih dekat ke Australia. Walaupun kita lebih dekat ke ke Khatulistiwa, tapi juga lebih dekat ke Australia yang mereka punya dua musim, ada empat musim itu. Dan kalau di musim dingin, ya mereka ke utara karena di sana relatif dingin. Di Yaman agak sedikit panas. Ya, begitu perniagaan mereka. Mereka dagang, beli barang, jual barang, beli barang, dan itu mereka dari Mekah bawa barang, nanti pulang dari negara, dijual di negara tersebut, dari negara tujuan tadi mereka bawa barang lagi, pulang lagi ke Mekah, dijual lagi di Mekah. Ya, kalau penduduk Madinah, kebanyakan mereka bukan pedagang. Karena daerah-daerah pertanian bagus untuk kebun kurma, karena tanahnya vulkanis. Gunung vulkanik di Madinah, ada beberapa gunung yang gempa pernah terjadi, dan api pernah keluar dari sekitar Madinah, dan itu Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat akan keluar api dari Madinah yang menerangi Busra di Syam, jarak hampir 800 kilo jaraknya, apinya kelihatan dari sana. Ya, di abad ke-7 di masa Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, dia pernah menceritakan bahwa api itu sudah keluar. Ya, tapi kiamat masih lama ternyata. Bisa jadi akan keluar lagi api tersebut karena memang daerahnya adalah vulkanis, di bawahnya ada gunung berapi. Jadi tanahnya subur. Makanya kalau kita lewat, kalau dari daerah timur Madinah kita datang di daerah Riyadh atau Qasim, itu kita melewati Harah Syarqiyah namanya. Harah Syarqiyah, nama daerah itu, di kiri kanan jalanan itu adalah batu hitam. Batu hitam. Batu gunung berapi. Maka daerah-daerah pertanian, transaksi yang mereka lakukan seperti ini, mereka menjual untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Maka Rasulullah SAW memberikan persyaratan agar akad salam tadi menjadi halal. Pertama, fal yuslif, hendaklah diserahkan uangnya di majelis. Kemudian fi kaidin ma'lum, takarannya harus jelas. Kalau dia barang yang diukur dengan volumenya harus jelas. Kalau di masa dulu dengan wasak namanya, atau dengan sok, ya, namanya 1000 sok, 2000 sok. Ya. Kalau kita sekarang adalah liter atau barel, ya, harus jelas. Kalau ditimbang, dulu yang ditimbang, karena ditimbangan dulu adalah kecil-kecil, itu hanya emas. Seperti timbangan tukang emas sekarang kecil kan ya. Ya, itu ditimbang. Kalau sekarang timbangan bisa menimbang yang besar, bahkan mobil pun bisa ditimbang, truk pun bisa ditimbang. Kalau dengan timbangan harus jelas, berapa kilo, berapa ton, berapa kuintal, ya. Kemudian ila ajalin ma'lum, waktu serah terima harus jelas, karena berbeda waktu, berbeda harga. Ya, tadi juga harus jelas, berbeda volume, berbeda berat, berbeda harga. Ya, seperti itu. Bila tidak disepakati hal-hal ini, maka akan terjadi gharar yang lebih besar dan hukumnya menjadi haram. Ya, terus. Dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskannya atasnya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia dan ia ingin menghilangkannya, niscaya Allah akan menghilangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Ini dijelaskan hadis ini oleh muallif Syekh Muhammad Nasir Sa'di. Karena akad salam, uang cash Anda bayar di depan oleh pembeli. Sedangkan barang nanti pada waktunya. Ini bisa saja si penjual tidak amanah. Uang diambil, kemudian dia tidak pesan lagi ke orang lain dan juga tidak dia tanam, dan juga artinya dia lalaikan untuk menunaikan hak si pemilik uang. Maka Allah ancam, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallaha an." Siapa yang mengambil harta manusia, terima uang akad salam, kemudian dia ingin bayarnya, akan dimudahkan oleh Allah. Begitu juga kebalikan dari salam adalah jual beli kredit. Anda terima rumahnya sekarang, uangnya nanti Anda cicil. Kalau niat Anda ada untuk membayar dan berserius, semoga dimudahkan oleh Allah. Bila tidak ada unsur ribanya, ya, dimudahkan oleh Allah Anda untuk melunasinya. Tapi bila Anda ada niat, ya, kan lumayan dapat rumah murah, nanti setelah 2 tahun harga tinggi, ya, baru saya jual rumah tadi, ya, masalah cicilan sengaja saya lambatkan. Ya, berarti dia ingin melenyapkan harta manusia, maka Allah akan melenyapkan dia. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Cukup kita baca dari kitab. Silakan yang mau berdiskusi tentang akad salam ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz. Nah. Kalau tadi sepintas dijelaskan bahwa untuk hewan ternak itu tidak diperbolehkan untuk digunakan akad salam, itu sudah pasti Ustaz? Itu dalam mazhab Hambali. Oh gitu. Karena sifat hewan berbeda-beda kan. Betul. Umpamanya Anda pesan apa umpamanya? Sapi Ustaz. Sapi. Sapi yang Anda pesan seperti apa? Jadi sapi jenisnya sapi Bali misalnya Ustaz. Terus kemudian bobotnya 300 kilo. Berarti Anda beli sapi atau beli daging? Sapi hidup ini Ustaz. Iya. Ada hal-hal lain nggak selain bobot sapi itu yang membedakan harga? Memenuhi syarat kurban tadi misalnya Ustaz, jantan, kemudian bobotnya hidup itu 300 kilo, sehat kondisinya gitu Ustaz. Selain itu apa lagi yang membedakan harga? Warna membedakan harga enggak? Enggak, dari jenisnya aja Ustaz. Kan jenis sapi Bali tadi udah pasti Ustaz. Sapinya sapi Bali, bukan limosin, bukan si metal gitu Ustaz. Kalau bisa disifati dan tidak dengan sifat yang membedakan harga, tidak ada masalah. Itu kan saya katakan tadi ada khilaf para ulama, tergantung. Mereka kan kaedahnya jelas. Sesuatu yang tidak bisa disifati dengan sifat yang jelas, tidak bisa diperjualbelikan dengan salam. Ya. Kalau dia katakan umpamanya saya beli sapi kurban ada yang harganya 17 juta, ada yang 20 juta, ada yang 25 juta minimal. Betul. Ya, kan berbeda harganya. Ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau dijelaskan umpamanya seluruh persyaratan tadi dijelaskan dan bisa dapat harga yang membedakan harga disifati semuanya, tidak ada masalah. Ya. Sama juga dia salah umpamanya saya beli laptop 30 unit ya dengan harga 3 juta, ini saya bayar cash di awal. Laptop beda-beda. Beda speknya, beda RAM-nya, beda prosesornya, kemudian beda layarnya, beda tahan air dan tidaknya dan seterusnya, beda harganya. Kemudian beda programnya, apakah Windows, apakah Microsoft atau iOS. Berbeda-beda harganya.
Lengkap tidak cukup. Tapi kalau dijelaskannya, bahkan nama perusahaannya disebutkannya. Ya. Ya, umpamanya saya beli laptop dari laptop Jepang, harus made in Jepang. Itu kan banyak pilihan. Kalau dia sebutkan merek tertentu juga tidak boleh, karena kemungkinan yang dia pesan tidak ada. Ya. Harus dengan spek yang umum, ya, yang itu banyak. Paham nggak maksud saya? Iya, Ustaz. Ya, umpamanya laptop Jepang. Kemudian, made in Jepang. Ya. Made in Jepang asli, bukan apa namanya, kalau made in Jepang tapi buatan Indonesia apa namanya? Assembling. Apa namanya? Assembling. Bukan assembling. Harus dibuat di Jepang. Karena biasanya kualitasnya berbeda kan, antara assembling dengan yang buatan negara aslinya. Jadi dulu handphone Nokia antara buatan Finlandia, waktu saya masih di Riyadh, masih ingat saya, antara buatan Finlandia dengan buatan Emirat itu harganya jauh berbeda. Padahal sama-sama mereknya Nokia. Yang buatan Finlandia itu harganya beda sampai, kalau zaman saya itu bisa beda harga sampai 2 sampai 500 real antara merek yang sama, spek yang sama, tapi berbeda negara pembuat. Ya, maka hal seperti itu tidak boleh dia sifatkan. Tapi kalau dia mobil umpamanya, kalau laptop tadi, laptop umpamanya laptop biasa buat made in Jepang, kemudian RAM-nya sekian, prosesornya itu, ya, kemudian touchscreen dan lain-lain, dengan yang menjelaskan harga, dia jelaskan kemudian Microsoft original, Microsoft tahun berapa? 2020 ada, 2020 udah keluar. Dan Office-nya juga harus original, minta 2019 itu bisa bayar cash di awal. Tapi kalau dibilang laptop saja tidak boleh. Bisa jadi laptop harganya yang biasa saja dapat 3 juta. Kalau yang dengan spek tadi mungkin karena build up dari Jepang, mungkin harganya 10 juta satu. Tapi ya, Ustadz, kalau seandainya tadi Ustadz, kita bicara di timbangan, syaratnya itu timbangan Ustadz. Tadi Ustadz menyontohkan katakanlah gandum atau kurma 1 ton Ustadz. Katakanlah sebagai penjual kita sudah menyiapkan 1 ton, bahkan mungkin sudah dilebihin 10 kilo misalnya Ustadz ditimbang. Tapi qadarullah pada saat hari H itu ternyata susut Ustadz. Susut katakanlah 1 kilo aja atau 2 kilo gitu ya. Berarti kalau ditimbang sama enggak dengan disepakati? Memang nggak sama Ustadz, tapi pada saat katakanlah 10 hari sebelumnya penjual dan pembeli sudah ketemu terlebih dahulu Ustadz, itu ditimbang. Itu sudah 1 ton, katakanlah lebih 10 kilo misalnya, bahkan lebih 10 kilo gitu ya. Tapi pada saat hari H, pada saat hari H-nya, itu ternyata susut Ustadz. Jadi 1 ton kurang 1 kilo misalnya Ustadz. Ini baik diketahui, ditimbang ulang, ataupun tidak diketahui karena seminggu sebelumnya sudah disaksikan bersama antara penjual sama pembeli. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Dia akan beli 1 ton, bukan 1 ton kurang 1 kilo. Serah terimanya pada tanggal 30 Oktober, bukan 20 Oktober. Maka wajib si penjual menambahkan 1 kilo, kalau tidak dia bayar di akhirat. Kalau transaksinya kemudian batal itu dimungkinkan Ustaz? Kalau misalnya kurang 1 kilo tadi Ustaz? Berarti si penjual terhutang 1 kilo. Iya, ini kan karena kurang Ustaz. Kemudian ya udah karena transaksinya 1 ton tapi kurang 1 kilo, penjual itu tidak bisa memenuhi 1 kilo lagi, transaksi ini batal atau gimana Ustaz? Harus dibatalkan atau gimana Ustaz? Ya ini batal tentunya. Dia harus wajib dibatalkan kilo. Bukan wajib dibatalkan, batal. Dengan demikian dia wan prestasi. Kalau mau bikin akad baru lagi boleh. Kalau enggak, kembalikan uang si pembeli. Kemudian pembeli kan rugi itu. Uangnya sudah 6 bulan dipakai oleh si penjual. Cuman
Memang dia rugi, tapi ke depannya si penjual ini lebih rugi lagi. Apa kerugian dia? Trust, kepercayaan para pembeli tidak ada. Nanti si pembeli ini akan share di grupnya para investor, jangan beli dari si fulan. Ya, dia bilang dalam 6 bulan pada tanggal sekian bisa menyerahkan 1 ton, ternyata tidak bisa karena kurang sekilo. Saya sudah bayar uang, saya dan bahkan pun saya sudah mempersiapkan kebutuhan pabrik saya dari dia. Ternyata dia tidak bisa memenuhi, pabrik saya menjadi mudarat. Ya, jelas. Ya, jelas. Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Ustaz, kalau yang kurang sekilo itu dibayar pakai uang, boleh nggak, Ustaz? Itu tadi saya katakan disepakati lagi dari awal. Ya udah, saya jual kepada kamu 1 ton kurang sekilo, ya. Yang sekilo nih saya kasih uang sekilo di waktu harga kamu beli. Tidak boleh bertambah. Kalau bertambah ada riba. Ya, tadi dia bayar umpamanya untuk sekian, untuk 1 ton umpamanya 10 juta. Ya, la qadarullah, dia si penjual tidak bisa menghadirkan 1 ton. Lalu si pembeli minta, lah 10 juta saya kan udah kamu putar kemana-mana. Kamu udah jual beli bisnis kambing segala macam, kemarin di Idul Adha kamu udah bisnis kambing, kamu udah untung, ya. Itu uang saya kembalikan 11 juta. Maka ini riba namanya. Jelas? Yes, Ustaz. Assalamualaikum, Sas. Assalamualaikum warahmatullahi. Sas, ini kan tadi kita belajar transaksi dan salam. Ini kan banyak contohnya produk pertanian. Sedangkan kita ketahui bahwasanya produk pertanian ini kan sangat rentan terhadap kondisi cuaca. Bagaimana seandainya si penjual ya kan tidak punya niat sama sekali untuk uang prestasi, tidak mendelivery barangnya. Cuma kadarullahnya ya mungkin kurmanya jadi gagal panen setelah 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Itu gimana Ustaz ya ini yang hukumnya Ustaz? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, andai dia gagal panen, dia wajib menyerahkan. Dia kan kewajibannya tidak boleh dia tunjuk dari pertanian dia. Kalau dia tunjuk dari pertanian dia, batal salamnya. Namanya si pedagang ini atau konsumen ini atau yang punya pabrik ini tahu bahwa tanah si fulan Pak Ahmad itu tanah yang paling cocok dan bagus di daerah sini untuk menanam untuk hasil namanya tadi jambu merah. Yes. Ya, dia syaratkan, perusahaan tadi mensyaratkan, Pak Ahmad, saya beli dari Anda jambu merah di kebun Anda yang ini sebanyak 10 ton. Ya, ini akadnya batal. Ya, kenapa? Karena mungkin tadi seperti tadi ada hama dan segala macam, maka hilang hak orang, hak si pembeli. Dia harus mensyaratkan dengan spek, tidak menentukan kalau dia harus dari kebun ini berarti bayu'ain namanya, tidak boleh. Yes. Dia mengatakan, saya serahkan kepada Anda jambu merah 10 ton. Dari mana aja? Kau harus kebun Anda? Oh, enggak boleh. Kalau dari kebun saya nanti berbuah dahulu, baru kita bikin akad. Tapi kalau dengan spek enggak boleh. Maaf, kalau dengan ditunjuk kebunnya enggak boleh. Tapi kalau dengan spek boleh. 10 ton jambu merah. Andai Allah, kebun dia gagal, cuma dapat 2 ton. Biasanya sih sampai 15 ton. Tapi panen ini cuma dapat 2 ton. Bisa dia bisa mencari di pasar. Boleh. Untuk di daerah dia tadi nggak ada, dia cari di pasar induk di kota sebelahnya. Andai dia tidak bisa menyerahkan seperti tadi, dia tidak ada kewajiban kecuali mengembalikan uang, dan tentu trust orang kepada dia tidak ada lagi ke depannya. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Mau tanya Ustaz, kalau akad salam ada 2 pertanyaan sih. Akad salam apakah boleh pakai jaminan ya Ustaz? Maksudnya si pembeli minta jaminan sebuah motor misal gitu.
Nah, apakah motor itu sebagai jaminan apakah boleh dimanfaatkan oleh si pembeli, Ustaz? Minta jaminan boleh, tapi tidak boleh dimanfaatkannya. Hanya fungsinya bila pada waktu si penjual tidak bisa menghadirkan barang yang disepakati dan pun uangnya sudah kepakai sama dia, maka si pembeli bisa menjualkan motor tadi dan diambil sebanyak uangnya tadi, 10 juta tadi umpamanya. Kalau ada kelebihannya dia kembalikan pada si pemilik motor. Kalau dia pakai, itu kan ada imbalan tuh. Iya, Ustaz. Dia yang pakai nggak ada imbalan. Nanti dia bayar pakai uang atau kurangi barangnya. Tadi beli 1 ton karena motor dipakai 6 bulan, harga 6 bulan itu umpamanya sewanya 1 juta, berarti tinggal serahkan 9 ton. Jelas? Atau tetap 10 ton juga bayar uang sewa 1 juta. Nah, Ustaz, jelas. Terus yang kedua, Ustaz, Ya. Terkait dengan ini jual beli mungkin agak melenceng. Bagaimana hukumnya kalau menjual mainan anak-anak, Ustadz? Mainan anak-anak sekarang kan banyak ya yang jenisnya. Nah, ini khusus terkait dengan mainan yang seperti mewarnai gitu ya, mewarnai. Dan di situ mewarnai kan biasanya ada gambar-gambar orang, kemudian hewan dan segala macam. Kemudian jual boneka seperti itu gimana ya status hukumnya? Jazakallah. Kalau boneka untuk anak perempuan boleh. Jelas? Jelas. Karena Aisyah memiliki boneka mainan terbuat dari kain. Karena Aisyah nikah dengan Rasulullah umurnya masih kecil, 6 tahun. Ya. Kalau yang bernyawa lengkap mewarnai tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali yang tidak lengkap umpamanya di blur muka hewannya atau gambar manusianya, itu enggak ada masalah. Jelas, Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Allah salim. Ada pertanyaan atau kita tutup? Adik Bipu ada yang bertanya? Mungkin naktafi ya, Ustaz. Naktafi, ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin, terutama para petani, sehingga mereka tidak perlu mencari modal dengan cara yang haram yang dipakai oleh Allah, dan mereka bisa membiayai kebutuhan pertaniannya dan kebutuhan hari-hariannya dengan akad yang salam tadi, yang itu bermanfaat dan mengeluarkan mereka dari yang haram. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam. Tutup dengan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.